Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Talkroom kembali dalam sebuah edisi yang berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Kalau konten-konten sebelumnya kita membahas tentang politik, kali ini Talkroom akan membahas sesuatu benda yang sangat berharga. Bukan sebatas ruang investasi ataupun hiasan, tapi benda ini sangat penting keberadaannya. Yap. Kalau di beberapa provinsi, terutama di Aceh, emas keberadaannya sangat-sangat penting. Terutama bagi mereka yang ingin menikahi seseorang. Disebut dengan mahar ataupun syarat untuk menikah seseorang harus memiliki mahar. Dan benda itu disebut dengan emas. Ya, kenapa emas ini begitu sangat berharga? Ratusan tahun yang lalu, emas menjadi simbol kekayaan dan keindahan bagi sebuah keluarga kerajaan secara turun-temurun. Hal ini mendasari reputasinya sebagai logam mulia. Emas juga menjadi alat tukar perdagangan, terutama di masa lalu dengan koin-koin yang sering menampilkan kepala raja berkuasa. Sampai di era modern, emas masih menjadi pilihan utama sebagai komoditas berharga untuk menjaga nilai kekayaan. Meskipun standar kekayaan berubah seiring zaman, emas tetap menjadi simbol kekayaan. Dan emas memiliki nilai stabil, berbeda dengan mata uang yang cenderung terdepretasi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas kenapa sih emas dalam konteks naik dan turun harga yang sama-sama kita ketahui. Dalam beberapa bulan terakhir harga emas melonjak tinggi. Lantas pertanyaannya, apa sih yang membuat harga emas bisa naik dan turun? Berikut Talkroom akan mengulas sedikit dari beberapa penyebab harga emas bisa naik dan turun. Yang pertama, kondisi global. Nah, kondisi global ini salah satu faktor yang menyebabkan harga emas bisa naik. Yang paling dekat kita bisa lihat kondisi global saat ini, perang dagang antara Cina dan Amerika membuat emas menjadi naik. Serta konflik di Timur Tengah, situasi ini menggenjot investor global berbondong-bondong untuk berinvestasi aset aman. Salah satunya adalah emas. Tidak heran kalau harga emas naik karena memang peminatnya sedang banyak-banyaknya. Yang kedua, penawaran dan permintaan emas. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, membuat logam mulia ini meningkat naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar dari permintaannya. Menariknya, ketersediaan emas di dunia ini cukup terbatas. Yang ketiga, kebijakan moneter. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya. Sebab dolar menjadi enggak menarik sebagai pilihan investasi. Dan orang-orang cenderung menempatkan uangnya dalam bentuk emas. Begitu juga sebaliknya. Seperti yang terjadi saat ini, The Fed telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Harga emas pun melonjak naik karena keluarnya keputusan tersebut. Yang keempat, inflasi. Inflasi adalah salah satu faktor utama yang membuat harga-harga barang semakin naik. Hal ini juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Dikarenakan masyarakat yang enggan menyimpan aset mereka dalam bentuk uang yang mudah kehilangan nilainya dan lebih memilih berinvestasi emas yang harganya cenderung stabil dan lebih aman ketika inflasi. Karena semakin diminati inilah, maka harga emas akan meningkat pula. Dan yang terakhir, nilai tukar dolar Amerika Serikat. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang rupiah. Oleh karena itulah,
harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun. Setelah yang telah saya sampaikan tadi dari kualitas dan pasar dan penyebab kenapa emas bisa naik, tentunya ini menjadi sebuah jawaban yang bisa didapatkan dalam kesempatan ini bersama Talkroom. Ya, sekian informasi yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan Talkroom. Semoga ini bisa menjadi jawaban dan referensi dan juga menjadi peluang bagi teman-teman manakala ada jiwa ingin berinvestasi. Saya menyarankan salah satu solusi investasi yang baik itu adalah emas. Pertama, nilai emas tetap terjaga meski terjadi inflasi atau deflasi. Kedua, nilai emas tetap terjaga meski terjadi krisis ekonomi atau perang. Ketiga, permintaan akan emas tidak berkurang seiring dengan ketersediaan emas yang terbatas. Tak heran, pamor emas umumnya melejit ketika sedang krisis. Namun, pelajari dengan benar dan bijak supaya nggak salah langkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.